Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Uli Asfari. Kali ini saya akan menjelaskan materi lanjutan dari mata kuliah Sistem Enterprise. Pada pertemuan ketiga ini, kita akan membahas tentang implementasi ERP pada organisasi. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini, yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan evolusi sistem informasi dan peran histori integrasi sistem dan ERP dalam organisasi. Kemudian, mahasiswa mampu menjabarkan evolusi, komponen, dan arsitektur sistem enterprise. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami manfaat, kelebihan dan kelemahan penerapan ERP dalam sebuah organisasi. Yang keempat, mahasiswa mampu memahami proses implementasi ERP termasuk life cycle, rekayasa proses bisnis, manajemen perubahan dalam organisasi. Kemudian yang terakhir, mahasiswa mampu memahami tantangan saat menerapkan ERP. Untuk overview atau gambaran yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, di sini terdapat 3 bab seperti itu. Nah, yang pertama lebih berfokus pada ERP system, yakni kita akan mengkaji sistem integrasi dan arsitektur ERP. Kemudian yang kedua ERP implementation. Kita juga di sini telah membahas life cycle, strategi penerapan ERP, pemilihan vendor, post implementation ERP. Kemudian pada bab ketiga ada people and organization, project management, perubahan organisasi atau business process reengineering. Kemudian bab yang keempat ERP extension. Di sini ada modul supply chain management, lalu ada customer relationship management. Nah, saat ini kita berada di bab kedua, yakni ERP implementation. Sistem enterprise pada organisasi. Nah, di sini kita sudah bisa melihat ada sebuah perusahaan atau organisasi di mana setiap perusahaan atau organisasi tersebut membutuhkan sistem informasi yang kompleks dan terintegrasi untuk mendukung proses bisnis. Proses bisnis di perusahaan itu tidaklah hanya satu atau dua buah saja, namun sifatnya kompleks. Nah, poin yang menjadi fokus kita pada perkuliahan ini adanya poin terintegrasi. Jadi di mana semua proses yang ada di organisasi, yang berjalan di organisasi tersebut itu bisa berjalan dengan serentak dan bisa menuju tujuan perusahaan tersebut. Jadi goal perusahaan bisa tercapai seperti itu. Nah, saat perusahaan atau organisasi itu sudah dikatakan berskala besar, mereka membutuhkan bantuan atau software khusus yang mendukung adanya integrasi dari seluruh unit. Nah, sistem itu apa? Yakni sistem itu bernama ERP atau Enterprise Resource Planning. ERP merupakan salah satu solusi ya. Nah, ini dijabarkan bahwa salah satu solusinya adalah dengan menerapkan ERP untuk melayani semua kebutuhan masing-masing departemen, mengintegrasikan informasi dari semua unit secara real time. Nah, unit-unit tersebut bisa kita lihat juga di sini ada supply chain management misalnya, atau manufacturing management, customer relationship management, human resource management, project management, atau finance and accounting. Nah, setiap bidang tersebut pasti mempunyai fokus yang berbeda-beda, sehingga perlu adanya integrasi agar mempermudah pemilik perusahaan atau organisasi dalam mengambil keputusan. Nah,
Tentunya data yang real time, data yang selalu diperbarui terus-menerus ya dalam skala detik mungkin seperti itu, maka pihak pemilik atau owner juga akan mendapatkan informasi yang up to date seperti itu. Sehingga perlunya data real time itu bisa mempercepat kinerja perusahaan. Nah, di sini ada bab membahas tentang evolusi ERP. Ternyata ERP itu bukanlah hal yang asing. Di sini tertulis bahwa dari tahun 1960 ERP itu sudah mulai muncul. Namun masih mungkin punya batasan yang sangat besar seperti itu ya. Nah, di tahun tersebut sistemnya mencakup inventory management and control, dan platform yang digunakan mainframe legacy system using third generation software, ada COBOL dan Fortran. Nah, ini mungkin untuk mahasiswa-mahasiswa yang lahir di tahun 2000 masih asing dengan software tersebut gitu ya. Nah, selanjutnya di tahun 1970 sistemnya mulai berkembang yang dinamakan dengan Material Requirement Planning atau MRP. Untuk platformnya, mainframe legacy system using third generation software masih sama menggunakan COBOL dan Fortran. Selanjutnya pada tahun 1980 sistem sudah mengarah ke MRP2, jadi pengembangan menggunakan software yang berbeda atau platform yang berbeda, di mana platform yang digunakan menggunakan fourth generation database software and manufacturing application, yang tadinya sebelumnya third generation sekarang fourth generation. Selanjutnya di tahun 1990 itu sistemnya sudah mengarah ke yang namanya Enterprise Resource Planning, yang masih hingga saat ini digunakan dengan nama yang sama, Enterprise Resource Planning. Untuk saat itu platform yang digunakan yakni mainframe client server system using fourth generation database software and package software. Kemudian ada pengembangan lagi di tahun 2000-an gitu ya. Sistemnya Extended ERP or ERP2. Untuk platform yang digunakan yakni client server, masih client server system. Nah, kalau di sini using web platform open source with integration to fifth generation application like SCM, CRM, SFA. Jadi dari generasi ke generasi ini ada pengembangan dan sistemnya juga mulai berkembang seperti itu. Nah, berikutnya kita lihat bersama apa sih kaitannya proses bisnis dan penerapan ERP. Nah, peran ERP dalam organisasi adalah untuk memposisikan organisasi terhadap proses bisnis. Saat implementasi ERP, organisasi memiliki dua pilihan. Yang pertama, mengubah proses bisnis agar sesuai dengan fungsionalitas ERP, atau yang kedua, mengubah perangkat lunak ERP sesuai dengan proses bisnis perusahaan. Nah, pilihan ini cukup berat, di mana kapan perusahaan itu harus menyesuaikan dengan fungsionalitas ERP. Jadi ERP bisa apa aja, sehingga proses bisnis yang sudah dibangun oleh perusahaan itu proses bisnisnya yang menyesuaikan ya. Dan pilihan kedua, di mana proses bisnis perusahaan tetap seperti sedia kala, seperti sebelumnya gitu, namun perangkat ERP yang dirombak. Nah, ketika ada kondisi yang seperti ini, mungkin saran dari saya bahwa perusahaan yang sudah legend atau perusahaan yang sudah lama menerapkan proses bisnis tersebut dan berhasil,
maka ERP lah yang harus menyesuaikan proses bisnis perusahaan tersebut, bukan malah sebaliknya. Nah, jika perusahaan Anda atau organisasi Anda masih bisa dibilang proses bisnisnya masih cukup fleksibel untuk diubah atau skalanya masih tidak terlalu besar, ada baiknya jika proses bisnis tersebut menyesuaikan dengan fungsionalitas ERP yang akan Anda terapkan. Mengapa? Karena ERP sendiri juga telah digunakan oleh banyak perusahaan, tidak hanya tingkat nasional ya. Jadi ERP ini sudah merajalela ya di tingkat internasional, sehingga ERP juga mengadaptasi fitur-fiturnya dan membuat fungsionalitasnya standar internasional pula. Selanjutnya di sini ada komponen dari ERP itu sendiri. Yang pertama ada hardware, kemudian software, information, process, and people. Untuk hardware, ERP membutuhkan yang namanya server atau suatu alat gitu ya yang menyimpan segala macam informasi atau data. Nah, server dan peripheral. Kemudian software proses. Nah, di sini pasti membutuhkan operating system yang support untuk device Anda dan database yang gunanya untuk mengelola data yang tersimpan. Selanjutnya ada information ya. Information ini organization data atau data organisasi dari internal atau eksternal source atau infonya dari internal eksternal seperti itu ya. Selanjutnya ada proses di mana ERP membutuhkan sekali yang namanya bisnis proses. Kemudian ada prosedur dan policy atau kebijakan. Jadi ERP lebih mudah diimplementasikan saat bisnis proses itu sudah matang, prosedurnya matang, kebijakannya juga sudah matang, maka dalam implementasinya harapannya bisa lebih cepat dan minim revisi. Kemudian ada people. Nah, people ini ada end user dan IT staff. Jadi siapa pengguna-pengguna yang difokuskan untuk menggunakan ERP? Nah, itulah orang-orang yang pilihan gitu ya. Kemudian ada IT staff yang menggabungkan antar komponen yang sudah kita sebutkan tadi. Ada hardware, software, information, process, and people. Selanjutnya ada komponen integrasi ERP. Nah, bisa kita lihat dari gambar sebelah kiri. Nah, kita baca dari bagian bawah mungkin ya. Nah, dalam komponen integrasi ERP pasti membutuhkan perangkat keras yang support terhadap ERP tersebut. Kemudian di dalam hardware pasti didukung yang namanya operating system komponen. Nah, OS ini atau software proses ini biasanya jalan di OS apa, misalnya Windows atau Mac atau Linux. Nah, ini juga perlu disiapkan. Kemudian ada database. Nah, database yang terpusat ini fungsinya untuk membackup atau menyimpan seluruh data yang ada di perusahaan baik eksternal dan internal itu terkumpul di yang namanya database ini. Kemudian ada sistem ERP yang diinstalasi di dalam komputer kita gitu ya. Lalu ada pengguna ERP atau user. Nah, ini adalah titik paling tinggi ya, di mana pengguna akhirnya atau tujuan dari adanya ERP itu digunakan oleh user dan dimanfaatkan oleh user itu juga.